Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlas Armana Putra NS dari kelas B dengan nomor induk 230404502013. Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya tentang pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama, definisi perkembangan kognitif menurut para ahli. Pertama, istilah kognitif menurut Chaplin adalah salah satu wilayah atau dominan atau ranah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kognitif juga memiliki hubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalilkan dengan ranah rasa. Kemudian yang kedua, menurut Santrop, kognisi mengacu kepada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disiplin dan ditransformasi serta dipanggil kembali dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. 3. Neisser dalam Morgan mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi dari panca indera ditransformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Kemudian yang selanjutnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Ada 4 tahap dalam teori Piaget mengenai tahapan perkembangan kognitif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, A. Tahap sensorimotor terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Menurut Piaget, manusia dilahirkan dengan sejumlah refleks bawaan yang mendorong eksplorasi. Sampel awalnya dibentuk oleh definisi refleks bawaan. Tahap sensorimotor merupakan tahap pertama yang menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spesialis. Kemudian yang kedua, B. Tahap praoperasional terjadi pada manusia usia 2-7 tahun. Dalam tahapan kedua, perkembangan kognitif terjadi pada seorang anak yang rentang usia antara 2 hingga 7 tahun. Piaget berpendapat bahwa tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang kedua ini muncul fungsi psikologis anak yang masuk pada tahapan praoperasional akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara simbolis yang lebih berkembang, memiliki kemampuan berpikir non-logis, sifat intuitif, egois, animisme, kemampuan yang berbasis yang berpikir lebih matang, kemampuan imajinasi yang kuat, serta memiliki kemampuan memori yang lebih kuat pula. Ada dua ciri yang kuat ketika seorang anak berada dalam tahap praoperasional, yaitu ciri animisme dan egois. Animisme maksudnya anak memiliki kepercayaan benda tidak mempunyai nyawa itu hidup serta bisa bergerak. Pada saat yang sama, sifat egois mereka membuat anak tidak dapat membedakan pandangannya sendiri dengan pandangan orang lain. Kemudian yang ketiga, C. Tahap operasional konkret terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Tahap ketiga dalam perkembangan kognitif muncul pada rentang usia 7-11 tahun. Ada ciri pada tahap ketiga ini, yaitu penggunaan logika yang memadai. Kemudian pada tahap ketiga ini ada beberapa sub tentang pentingnya lainnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, 1. Penyotrinan. Tahap ini merupakan kemampuan menyusun suatu benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan ciri-ciri lainnya. 2. Klasifikasi adalah kemampuan anak dalam memberi nama dan memanggil rangkaian benda berdasarkan ukuran, penampilan, dan ciri-ciri lainnya. Hal ini mencakup gagasan bahwa sekumpulan objek dapat mencakup objek lainnya dalam rentang identitas. Pada subtahap ini, anak tidak lagi dibatasi oleh logika animisme. 3. Melalui pengalihan perhatian.
Pada subfase ini, anak mulai mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah hingga mereka dapat menyelesaikannya. 4. Revealability merupakan subtahap ini di mana anak akan mulai paham bahwa jumlah atau benda dapat diubah lalu dikembangkan lagi pada keadaan awalnya. 5. Konservasi ialah subtahap ini di mana anak mulai memahami bahwa panjang, kualitas, serta jumlah benda tidak berhubungan dengan tampilan maupun pengaturan dari suatu objek atau benda tertentu. 6. Pengalihan sifat egois. Anak akan mampu melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain dan tidak lagi memiliki sifat egois. Kemudian selanjutnya, D. Tahap operasional formal terjadi pada usia 11 hingga dewasa. Tahap ini merupakan tahap akhir perkembangan kognitif, merupakan tahap operasional formal yang dilalui anak pada usia hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri tahap ini ada 4. Ciri-ciri tahap 4 ini adalah mempunyai kemampuan berpikir lebih abstrak dan logis. Anak-anak juga mempunyai kemampuan menarik kesimpulan dari informasi yang diterimanya. Pada tahap akhir ini, anak dapat memahami berbagai hal seperti logis, cinta, dan nilai. Anak tidak hanya akan melihat warna putih dan hitam, tapi juga melihat warna lain berdasarkan informasi yang diterimanya. Dari segi faktor biologis, tahap akhir ini akan muncul pada masa pubertas, menandai masuknya seseorang ke dunia dewasa baik dari segi penalaran moral, perkembangan kognitif, perkembangan fisiologis, psikologis, dan sosial. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi terjadinya gangguan kognitif atau sebaliknya. 4,444 psikologis seperti Loehlin, Litzer, dan Supler bahkan memperkirakan faktor genetik berperan 75-80% dalam perkembangan kecerdasan anak. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang kedua, faktor lingkungan. Johann Locke mencontohkan manusia dilahirkan sebagai selembar kertas kosong, bahkan kualitas kecerdasan ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan saat berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang ketiga, yaitu faktor kedewasaan. Kematangan fisik dan psikis dapat mempengaruhi kualitas kognitif anak. Keduanya dianggap matang apabila telah mencapai tingkat kompetensi yang diperlukan untuk menjalin fungsi masing-masing. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang keempat, yaitu faktor pelatihan. Faktor pelatihan berarti proses eksternal yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Pembentukan ini bisa disengaja dalam bentuk formal, dan tidak disengaja, berasal dari pengaruh lingkungan. Pendidikan di PAUD atau sekolah dasar, pengasuh orang tua dapat dianggap pemberhentian secara resmi atau disengaja. Pengaruh perilaku orang sekitarnya meliputi pembentukan yang tidak disengaja. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang kelima, yaitu faktor minat dan bakat. Minat dan bakat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif karena berperan dalam mendorong seseorang mempelajari sesuatu. Atau minat atau passion membuat anak lebih produktif dalam meneliti suatu bidang khusus. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang membantu anak lebih mudah menguasai suatu keterampilan. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang keenam, yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebebasan berpikir atau bertindak
Banyak penelitian menunjukkan bahwa kebebasan bertindak, berpikir terarah dapat berkontribusi pada perkembangan kognitif anak. Dan faktor kebebasan lainnya dapat juga dilihat dari berbagai hal-hal yang bisa membuat anak berpikir lebih dewasa. Mungkin itulah tadi pemaparan dari materi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua saya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Bahasa merupakan segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimboliskan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dari tangisan pertama sampai mampu bertutur kata. Bahasa adalah simbolis dari suatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan melalui kode-kode tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Bahasa digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya, dan dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran, dan emosi. Bahasa bisa diekspresikan melalui bicara yang mengacu kepada simbol verbal. Selain itu, bahasa juga dapat diekspresikan melalui tulisan, tanda gestur, dan musik. Bahasa juga dapat mengucapkan aspek komunikasi nonverbal seperti gestukalisasi, gestural, atau pantomin. Gestikulasi adalah ekspresi gerakan tangan dan lengan untuk menekankan makna bicara. Pantonim adalah sebuah cara komunikasi yang mengubah komunikasi verbal dengan aksi yang mencakup beberapa gestur, ekspresi gerakan yang menggunakan setiap bagian tubuh dengan makna yang berbeda. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran yang menggunakan bunyi untuk menyampaikan perasaan dan pikiran manusia. Orang dapat menggunakan bahasa untuk saling menyapa dan menyampaikan gagasan untuk memenuhi keinginannya. Anak juga mengalaminya. Anak juga perlu berada di sekitar orang lain untuk menggunakan perasaannya secara verbal, baik di rumah, di lingkungan, maupun di sekolah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama kepada semua pelajaran dan semua jenjang pendidikan di lembaga pendidikan Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas. Bahasa sangat penting untuk memperbaharui dan meningkatkan pendidikan karena fungsinya. Selanjutnya, menurut para ahli, beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa merupakan kemampuan, sedangkan ahli lainnya berpendapat bahwa kemampuan bahasa mempunyai pengaruh baik dari luar maupun dari dalam. Penjelasan di bawah ini akan menjelaskan beberapa teori perkembangan bahasa kaitannya dengan perbedaan cara pandang di antara para ahli tersebut. Yang pertama, teori interkinesiosme. Menurut teori ini, pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan psikologi siswa dan lingkungan bahasa. Bahasa yang diperoleh siswa erat kaitannya dengan kemampuan internal siswa dan input dari lingkungannya, LAD, sejak lahir. Hanya saja, kemampuan anak dalam menguasai bahasa berbanding lurus dengan kualitas dengan pendapat Holland Guadren yang mengatakan bahwa semenjak lahir sudah memiliki kecerdasan bahasa. Hanya saja, kecerdasan bahasa bukan satu-satunya penopang yang menjadikan anak memiliki kemampuan bahasa yang baik. Harus ada faktor eksternal yang mendukung dia mendapat input bahasa yang baik juga. Kemudian yang kedua, teori Navitis. Teori Navitis ini berpandangan bahwa ada unsur berkaitan yang erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Teori Navitis meyakinkan bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Selanjutnya, bahasa tidak dipengaruhi oleh inteligensi maupun pengalaman individu.
Menurut ahli Navitis ini, terdapat peran evolusi biologis dalam bentuk individu untuk menjadi makhluk linguistik. Sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental anak, perkembangan bahasa menjadi lebih baik. Mengingat para ahli navisi berpendapat bahwa kemampuan berbahasa sifat sangat natural atau bawaan, sebagaimana halnya kemampuan berjalan, merupakan bagian dari perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Selain itu, alasan mereka adalah beberapa bagian neurologi tertentu dari otak manusia juga memiliki hubungan dengan perkembangan bahasa, sehingga keharusan pada bagian tersebut menyebabkan hambatan bahasa. Para ahli Navitis juga meyakinkan bahwa anak-anak menginternalisasikan aturan tata bahasa sehingga mereka dapat menyusun berbagai macam kalimat tanpa latihan, penguatan, maupun meniru bahasa orang dewasa. Selanjutnya, teori ini mengumumkan bahwa untuk mengidentifikasi kategori bahasa tertentu seperti fonologi, sintaksis, dan sematik, teori Navitis meyakinkan bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Ini juga didukung oleh Lennebrag yang mengumumkan bahwa kemampuan bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan kemampuan awal yang diperoleh secara biologis. Selanjutnya, tahapan perkembangan emosi anak dari bayi hingga remaja. Tahapan perkembangan emosi anak dari bayi hingga remaja yaitu terbagi beberapa tahap. Yang pertama, bayi dari lahir sampai 2 tahun. Bayi baru lahir sampai 24 bulan dapat mengekspresikan emosi dasar yang berbeda dengan ketidaknyamanan, kegembiraan, kemahiran, ketakutan, kesedihan, dan kegembiraan bahagia. Pada usia ini, bayi mungkin sudah mengembangkan karakteristika dengan pengasuhannya, seperti orang tua, dan mungkin juga menunjukkan kecemasan ketika dipisahkan dari orang-orang penting dalam hidupnya. Kemudian, perkembangan emosi anak yang kedua. Balita, umur 3-5 tahun. Pada usia 3-5 tahun, anak dapat belajar kemandirian. Mereka dapat mulai berpakaian, makan, dan menggunakan toilet sendiri, dan juga mulai mengembangkan keterampilan sosial dengan berteman dengan orang-orang di sekitarnya. Pada usia ini, anak akan bicara terus-menerus dan banyak bertanya karena secara kognitif rentang perhatiannya meningkat dan pemahaman terhadap ceritanya juga meningkat. Kemudian, tahapan perkembangan emosi anak yang ketiga. Kelas 1 SD. 6-7 tahun. Kita mulai dengan tahapan perkembangan emosi anak SD. Rasa kemandirian anak meningkat saat mulai bersekolah, namun semakin membutuhkan dukungan, perhatian, dan persetujuan orang tua. Pada akhirnya, tahun-tahun pertama sekolah dasar, tahapan yang berbeda perkembangan sosial emosional yang umumnya dicapai anak-anak adalah anak berdebat dan mudah bergaul saat menjelaskan kepada temannya. Anak juga mulai sering berkomentar tentang temannya. Mereka mulai mudah memahami perasaannya yang tersinggung, tetapi juga mulai memahami perasaan orang lain. Aku selalu ingin menanyakan orang lain dan selalu ingin menjadi nomor satu. Memiliki kemampuan membedakan yang benar dan salah, dan mulailah mencari celah dalam aturan untuk mendapatkan yang diinginkan. Tingkatkan kesadaranmu seperti terhadap diri sendiri dan tentang berpendapat orang lain. Kemudian yang keempat, kelas 2 SD dan kelas 3, 7-9 tahun. Pada usia ini, perkembangan emosi anak mulai terlihat. Mereka mempunyai banyak teman baik, tetapi persahabatan mereka selalu mudah berubah karena pengaruh banyak faktor yang berbeda. Balita Anda juga sangat ingin diterima oleh teman-temannya dan bereksperimen dengan banyak kepribadian baru untuk menemukan mana yang paling cocok untuknya. Kemudian, tahapan perkembangan emosi anak dari bayi hingga remaja yang kelima. Kelas 4 dan 5 SD, usia 9 tahun sampai 11 tahun. Anak di kelas 4 dan 5 mulai beradaptasi dengan perubahan fisik dan sekitar anak juga mulai memasuki masa pubertas.
Ini adalah perkembangan sosial dan emosional lain yang ditunjukkan anak-anak pada akhirnya tahun kelima sekolah dasar. Tak lagi bisa mengendalikan emosi, namun masih sering berubah-ubah suasana hatinya dan kurang percaya diri. Mulailah menguasai penyelesaian konflik dan negosiasi, mulai menguji sejauh mana mereka bisa mengubah batasan dan aturan yang ada. Mulailah membuat lebih banyak keputusan untuk dirimu sendiri. Ada persahabatan yang lebih kompleks dan kuat, lebih aktif dibandingkan dengan teman dan keluarganya. Memahami bahwa persahabatan lebih dari sekedar kepentingan bersama. Tertarik pada lawan jenis atau berpura-pura tertarik pada lawan jenis untuk mendapat penerima dari teman sebaya. Kemudian yang keenam, kelas 6 SD, 11 sampai 12 tahun. Pada tahun terakhir sekolah dasar, dapat dikatakan anak berada pada masa peralihan menuju remaja. Kemandiriannya semakin matang dan pengaruh teman-temannya meningkat sehingga dia harus mendukungnya dan memantau keadaan sosial emosional. Beberapa tonggak perkembangan yang ditunjukkan oleh siswa kelas 6 SD antara lain sangat memperhatikan pendapat orang lain tentang dirinya, namun juga percaya bahwa pengalaman dan perasaannya tidak dibandingkan oleh orang lain. Mulai bisa membaca pendapat emosi orang lain, kemampuan menentukan sudut pandang ketika mempertimbangkan suatu masalah, mulailah mampu mengendalikan reaksimu terhadap sesuatu, mulailah mampu mendapatkan diri dalam berbagai situasi dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Yang pertama, proses pembelajaran. Orang tua harus selalu memantau dan mendidik anak sesuai dengan kronologis usia. Keseimbangan emosi bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak lebih matang. Tentu, orang tua harus memahami apa yang terjadi dan tidak semata-mata langsung memarahi anaknya saja. Anak usia dini memang ucap kali mengalami tantrum, letupan kemarahan tidak terkendali, menjerit, melempar barang, memukul, berguling, dan lain-lain. Ini sepenuhnya normal. Jika balita Anda bersikap terlalu agresif, berkata kasar, atau sengaja melanggar perintah dan larangan orang tua, maka langkah yang terbaik adalah mencoba mengajarinya berbicara dengan baik. Jelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami. Jangan meninggikan suara dan ingatlah untuk memberikan contoh spesifik. Pada tahapan pembelajaran ini, orang tua hendaknya mendukung metode coba-coba, peniruan, pengenalan, penyesuaian perilaku dan lingkungan, dan pelatihan respon. Kemudian yang selanjutnya, 2. Jenis kelamin. Perlu diketahui bahwa perkembangan emosi anak perempuan mungkin lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Hal ini sedikit banyak dipicu oleh faktor hormonal, perbedaan peran, dan lingkungan sosial. Kemudian yang selanjutnya, 3. Persiapan mental. Persiapan mental setiap anak berbeda-beda tergantung usianya. Namun, pada tahap awal kehidupannya, sekitar usia 2-7 tahun, mereka akan mulai tahap perkembangan kognitif seperti egoisme yang cukup kuat, ide bagus dan imajinasi, berpikir intuitif, merangsang tindakan langsung, belum mampu berpikir logis, menyebabkan tingkat kenakalan pada usia 4-5 tahun, sikap agresif dan marah. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, faktor yang memengaruhi perkembangan emosi anak yang keempat, yaitu pola orang tua. Pola orang tua atau lingkungan mempengaruhi perkembangan emosi anak sejak dini. Bagi orang tua yang kepribadiannya tegas, seringkali anak tumbuh menjadi seperti itu, seperti halnya orang tua tipe lainnya. Setiap orang tua tentunya memiliki pertimbangan tersendiri dalam membesarkan anaknya. Namun, para ibu juga harus memperhatikan pola asuh yang demokratis dan harmonis agar anaknya bisa memiliki kecerdasan emosional yang baik. Mungkin cukup sekian yang sempat saya paparkan dari hasil saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.